Natal juga. Shalom, salam damai Natal, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Amin. Malam ini kita akan kembali dalam persekutuan ibadah kita, dan saya akan memimpin dalam pujian. Bentar ya. Jadi shalom untuk kita semua. Shalom. Kita akan mulai Shalom. kita dalam ibadah Yesus pada malam hari ini. Dan saya akan memimpin dalam pujian. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari, lebih khususnya Tuhan pada saat ini, malam hari ini Tuhan, kami masih dalam sukacita yang luar biasa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami dipertemukan lagi, walaupun lewat via online. Kami percaya Tuhan, tiada suatu apapun yang membatasi kami ketika kami mau membangun setiap iman kami, mau membangun setiap hubungan kami bersama dengan Tuhan melalui persekutuan ini Tuhan. Dan biarlah setiap kami betul-betul dipenuhi dengan roh Tuhan, dan kami benar-benar menyiapkan setiap hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan dalam suasana sharing nanti Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa atas sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian, penyembahan, baik hamba-hambamu yang akan melayani pada malam hari ini, para teman-teman yang mengikuti ibadah persekutuan online ini, Tuhan mengurapi setiap kami, tidak ada satu apapun yang menghalangi kami, baik setiap media yang kami pakai, Tuhan lancarkan, agar tidak ada satupun yang menghalangi persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian kami, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di doa kami, mengucapkan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Suara saya jelaskan teman-teman? Jelas. Oke. Pada malam hari ini untuk menjadi pujian pertama kita angkat pujian yang mengatakan satu menyembah Tuhan. Untuk teman-teman yang tidak mengambil bagian bisa di-mute ya, biar tidak mengganggu perjalanan ibadah kita. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan satu menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang
Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, kami ingin lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Bukan karena kekuatan kehebatan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menaikkan setiap pujian kami, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan yang sungguh besar, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bersama-sama pada malam hari ini kita angkat pujian mengatakan bahwa kudus-kuduslah Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Sebab seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sebab Kaulah semesta alam, Allah semesta
bumi, surga menyembah. Kudus, kudusnya, kudusnya Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudusnya, kudusnya Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan setiap pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini, sebelum saya serahkan kepada petugas sharing, kita angkat lagi satu pujian yang mengatakan bahwa aku mau memuji Tuhan, aku mau memujimu Tuhan, aku selalu pujimu. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
hilang. Iya, kakak hilang. Bentar, dikit lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji Tuhan, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, saya langsungkan saja kepada petugas. Kepada petugas saya persilakan. Oke, shalom. 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 Ya. Shalom. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pada saat malam hari ini Tuhan, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami kembali lagi Tuhan, anak-anak-Mu, keluarga mahasiswa teologi Sumba, beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami, nyata di sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap HP kami, laptop dan bahkan jaringan yang kami gunakan Tuhan. Tuhan yang tolong biarlah sering firman Tuhan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam dan selamat Natal untuk kita semua ya. Puji nama Tuhan. Natal juga, Kak. Kembali lagi mahasiswa teologi Sumba kembali bersama-sama beribadah bersekutu pada malam hari ini. Saya percaya bahwa semua itu karena anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Sarlin, sudah lama ya saya bergabung di grup ini. Saya asal dari Sumba Barat Daya, bagian Ede. Dan saya sedang kuliah di STTU Purwokerto, Jawa Tengah. Sekarang masuk semester 8, puji Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11.
Saya ulangi sekali lagi, Mazmur pasal 40 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua? Amin. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua saudara-saudari yang sekalian. Perikop syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Amin. Tema perenungan kita pada malam hari ini ialah kemenangan dalam pergumulan hidup. Saya ulang sekali lagi, tema perenungan kita pada malam hari ini ialah kemenangan dalam pergumulan hidup. Nah, kita mungkin sama-sama merasakan atau kita melihat sendiri apa yang sedang terjadi pada saat ini ya, di mana menghadapi hal-hal yang membuat kita harus memikirkan atau khawatir, di mana virus corona merajalela di seluruh dunia. Dengan adanya virus corona, setiap manusia mengalami kejenuhan, mengalami bosan di rumah, dan bahkan tidak bebas untuk melakukan aktivitasnya. Dengan adanya corona, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang kehilangan akan mata pencariannya, sehingga dia harus berusaha sekeras mungkin untuk bisa membiayai hidupnya sehari-hari. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur, di mana kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita tahu, sekalipun dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita menang dalam pergumulan hidup? Maka pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita menjadi pemenang-pemenang dalam pergumulan hidup kita. Poin yang pertama, agar kita mengalami kemenangan di saat kita dalam keadaan pergumulan, ialah menaruh harap hanya kepada Tuhan. Yaitu di ayat yang ke-5, saya ulangi sekali lagi, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-5, saya akan membacakan sekali lagi untuk kita semua. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, di sini firman Tuhan dengan jelas Raja Daud mengatakan bahwa berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud di sini, dia benar-benar memberikan harapannya, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dia tidak berharap kepada dirinya sendiri. Sekalipun dia adalah seorang raja, tetapi dia tidak beranggapan bahwa saya seorang raja, saya tidak perlu Tuhan. Tidak. Apalagi kita sebagai manusia yang lemah, kita harus belajar untuk menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah kita berharap kepada diri kita atau berharap kepada siapapun yang menolong kita. Karena
mungkin kita adalah orang-orang yang kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan bahkan mungkin kita dari keluarga yang hidupnya pas-pasan atau hidupnya berkelimpahan. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sekalipun kita dalam kelimpahan, jangan pernah mengandalkan itu, jangan pernah kita berharap menaruh harapan kita kepada apa yang kita miliki saat ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita hanya benar-benar menaruh harapan kita itu kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan segala. Seperti Raja Daud di sini, dia benar-benar menaruh harapannya itu ketika dia bergumul, ketika dia mengalami tantangan, mengalami hal-hal yang membuatnya terjatuh. Tetapi Raja Daud, dia sungguh-sungguh menaruh harapannya, dan dia tetap setia menanti janji Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita dari sekarang kita belajar untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh menantikan dengan sabar, dengan tekun di dalam doa, ya, maka janji Tuhan itu kita akan lihat. Janji Tuhan itu akan terjadi, akan nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi sebuah harapan Raja Daud di sini. Dan Raja Daud pun alami itu ketika dia hidup di dalam Tuhan, ketika dia benar-benar menaruh harapannya, maka apa yang menjadi harapan Raja Daud itu akan tercapai. Itu terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mahasiswa teologi Sumba, mari kita belajar dari sekarang, bukan nanti. Dari sekarang kita belajar untuk benar-benar berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena ketika kita berharap manusia, sering sekali kita dikecewakan. Mungkin iya di saat kita kita sebagai anak-anak kuliah, ya, kita anak kuliah. Ketika kita sedang mengalami kekurangan atau kita diminta untuk bayar uang kuliah, begitu, kita minta kepada orang tua kita atau kita minta kepada sponsor kita. Mereka katakan iya. Tapi kebanyakan kita orang yang mengatakan iya itu dia tepati di waktu yang dia sudah janjikan. Mungkin kita mengalami kecewa dulu, baru ditepati janji itu. Nah, di sini Raja Daud mengajarkan kepada kita agar kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, benar-benar kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan itu sampai terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar dari Raja Daud ini. Kalau kita lihat kehidupan Raja Daud, sungguh luar biasa, tetapi dia tidak pernah mengandalkan dirinya, dia tidak pernah mengandalkan siapa-siapa, tetapi dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua yang akan kita lihat ialah mengingat atau merenungkan kebaikan Tuhan. Poin yang kedua ialah mengingat atau merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang terambil di ayat yang ke-6. Saya akan membacakan sekali lagi. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Di sini di ayat 6 ini Raja Daud mengatakan bahwa Raja Daud sudah mengalami kebaikan Tuhan. Raja Daud sudah menikmati apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Sehingga Raja Daud mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa menghitung semua kebaikan-Mu. Betapa besarnya perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupanku, Tuhan. Aku tidak bisa menghitung itu. Itu kata Raja Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita kembali ketika kita mengalami persoalan? Ketika kita dalam hal-hal yang membuat kita terjatuh, kita kembali melihat ke belakang atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Atau apa kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah menyerah, Tuhan saya sudah berharap sedemikian rupa, tapi Tuhan tidak nyatakan itu. Apakah kita berkata demikian? Tetapi Raja Daud mengatakan di sini, ketika dia mengalami pergumulan, dia mengatakan, Tuhan terlalu besar apa yang kau buat, saya tidak bisa hitung Tuhan. Itu kata Raja Daud. Nah, Raja Daud mengajarkan kepada kita, agar ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, Raja Daud mengajarkan agar kita kembali lagi melihat apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita ada atau kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan,
Saya percaya semua itu bukan karena keinginan kita sendiri, tapi saya percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali lagi, ketika kita mengalami kesulitan itu, ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, jangan kita fokus pada pada persoalan yang kita hadapi, tetapi kembali merenungkan kebaikan Tuhan, sungguh-sungguh merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Maka kita akan mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Sekalipun kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita harus mundur dari panggilan Tuhan, tetapi kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, maka kita akan mampu untuk bertahan karena kita sudah pernah merasakan dan sudah berkali-kali Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Saya akan membagi sedikit kesaksian bagi kita semua. Dulunya, ini kesaksian pribadi saja, yang sudah dialami sendiri ya, biar bukan menjadi cerita. Saya dulu tidak ada rencana untuk sekolah hamba Tuhan atau terpanggil untuk menjadi kuliah di bagian teologi. Dan bahkan sudah ditawarkan, gimana kamu mau kuliah teologi? Enggak. Kenapa? Karena jadi hamba Tuhan itu tidak ada gajinya. Itu jawaban saya dulu. Tetapi kenyataannya apa? Sekarang apa yang tidak saya inginkan, apa yang saya tidak pernah mimpikan itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Dan sudah sekian banyak apa yang sudah Tuhan lakukan. Kalau sampai detik ini saya ada, semua bukan karena saya, bukan karena kehebatan keluarga saya, bukan karena kehebatan sahabat saya, atau bukan karena kehebatan pribadi saya. Tetapi saya percaya bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Semua itu sudah Tuhan rancang dalam kehidupan saya. Di saat mengalami kesulitan, Tuhan selalu buka jalan. Di saat mengalami kekurangan, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk meninggalkan. Tuhan tidak pernah menutup telinga untuk mendengar setiap seruan doa kita, setiap permohonan kita, setiap pergumulan hidup kita, Tuhan tahu. Tetapi yang Tuhan mau, Raja Daud mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini, agar kita tetap menaruh harapan kepada Tuhan, dan tetap untuk merenungkan atau menghitung, melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan atas segala perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu lakukan itu, maka nama Tuhan kita akan permuliakan. Sungguh luar biasa kalau kita mampu menghitung. Dan kita tidak pernah bisa menghitung kebaikan Tuhan itu. Seperti Raja Daud mengatakan di sini, terlalu besar Tuhan, saya tidak bisa hitung. Apalagi kita. Kita tidak akan bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya mengatakan, Tuhan, terlalu ajaib apa yang kau perbuat dalam kehidupanku. Itu yang bisa kita lakukan. Untuk kita menghitung perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada yang bisa menghitung itu. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami kekurangan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu tolong kita. Nyatanya kita diberi kesembuhan, kita diberi jalan keluar, dan bahkan di saat kita bergumul pun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk memberikan kekuatan bagi kita. Mari teman-teman, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar seperti yang Raja Daud ini. Dia sungguh-sungguh menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Dan dia, ketika dia mengalami pergumulan, dia melihat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dia tidak pernah fokus pada pergumulan yang dia hadapi. Tetapi dia, Raja Daud ini, dia kembali merenungkan, Tuhan terlalu besar apa yang kau buat dalam kehidupanku. Itu kata Raja Daud. Menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai mahasiswa teologi, sebagai calon hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ke depannya. Apakah ketika kita mengalami pergumulan itu kita mengatakan hal demikian? Tuhan terlalu besar apa yang kau buat. Apakah kita berkata demikian? Atau kita mengatakan, Tuhan sampai di sini saya mundur. Apakah kita berkata demikian? Tetapi Raja Daud mau. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita tetap menghitung kebaikan Tuhan, agar kita tidak fokus kepada permasalahan yang kita alami itu. Firman Tuhan mengajarkan agar kita tetap menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu melakukan itu, saya percaya bahwa kita semua akan lewati permasalahan apapun, pergumulan apapun, kita akan lewati itu. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Tuhan akan mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Saya percaya semua apa yang terjadi, apa yang kita alami saat ini, dan bahkan besok lusa apapun yang terjadi, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan mampu menolong kita. Mari berharap kepada Tuhan,
dan terus melihat kebaikan Tuhan. Jangan terus fokus kepada persoalan yang kita sedang hadapi. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata kepala bahwa Tuhan ada di samping kita atau ada di belakang kita, ada di mana-mana. Tetapi saya percaya kita sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Di saat kita mengalami hal-hal pun, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan selalu bersama dengan kita untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, untuk memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan jalan keluar di saat kita mengalami pergumulan itu. Poin yang ketiga yang kita pelajari ialah tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-7, tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan sekali lagi. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Nah, di sini Raja Daud mengatakan bahwa setiap ibadah yang dipersembahkan dengan korban bakaran, dengan darah-darah, Tuhan, Raja Daud mengatakan itu tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki di sini ialah bagaimana kita tetap hidup menurut kehendak Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Nah, di ayat yang ke-9 di sini mengatakan bahwa aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa, kita harus benar-benar taat kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan, aku rindu, aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, dengan seruan kita, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan ketika kita, apalagi kita sebagai mahasiswa teologi, saat kita berada di gereja baru kita baik-baik atau melakukan hal-hal yang baik, atau di saat ini ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kita takuti atau orang-orang yang lebih tinggi dari kita, yang lebih kita taati, baru kita melakukan kebaikan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau di sini ialah agar kita sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan hidup lama kita, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita melihat apa yang terjadi pada saat ini. Dan kita tahu apa tujuan kita ke depannya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan saja kita menjadi sarjana, bukan saja kita untuk mendapatkan gelar itu kita belajar di kampus kita masing-masing, tetapi menjadi tujuan kita sebagai hamba-hamba Tuhan ialah untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dengan cara untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari sekarang. Kita sama-sama belajar dari sekarang. Sering ada teman saya sering mengatakan, kalau kita tidak belajar berubah dari sekarang, mustahil ketika kita selesai dari kuliah kita berubah. Dia mengatakan, saya pasti bisa. Nah, kenyataannya ketika kita tidak mau belajar dari sekarang untuk meninggalkan hidup lama kita, untuk sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, mustahil ketika kita selesai, kita itu langsung berubah ketika kita menjadi seorang gembala atau menjadi seorang penginjil, sebagai guru atau sebagai apa saja. Mustahil kalau kita tidak belajar dari sekarang. Nah, melalui firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita untuk kita belajar dari sekarang. Kita benar-benar datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh belajar untuk meninggalkan hidup lama kita, dan karena kita sudah menerima hidup yang baru dari Kristus. Di sini Raja Daud mengatakan bahwa ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu
Kita akan sama-sama membuka dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Saya minta kesediaan dari saudara-saudari sekalian, bagi yang sudah menemukan boleh membaca ya. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Bagi yang sudah mendapatkannya boleh membaca ya. Mazmur pasal 51. Mazmur 51 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terima kasih. Nah, di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa, ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Di ayat yang ke-19 di sini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Di sini dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa korban-korban sembelihan atau dengan ibadah kita yang abal-abalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-19 ini dengan jelas mengatakan bahwa dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang hancur, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ini saya kembali kepada kita semua karena memang kita adalah hamba-hamba Tuhan, calon hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus belajar untuk menjadi teladan bagi orang lain. Jangan lagi kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu bahwa itu salah kita yang melakukan. Bagaimana kita mencerminkan karakter Kristus, bagaimana kita menunjukkan bahwa hidup kita sudah hidup baru dalam Kristus. Kita harus mampu menunjukkan yang terbaik. Kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik sehingga hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kita harus menunjukkan ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Baik itu di rumah, di gereja, di mana-mana kita ada, kita harus menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan saja di saat kita berada di tempat-tempat yang ramai atau di tempat-tempat tertentu baru kita menunjukkan sikap-sikap baik kita, bukan. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Di sini yang Tuhan inginkan agar kita benar-benar sungguh menyerahkan hidup kita, sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, dan kita karena kita sudah menerima keselamatan itu dan kita sudah menerima hidup yang baru dalam Kristus. Mari saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar, kita sama-sama belajar dari sekarang. Bukan waktunya kita belajar dari sekarang, bukan nanti. Kalau kita mengatakan nanti belajar, itu sudah terlambat. Kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain. Karena kenapa? Kita mengatakan, nantilah ketika saya selesai, atau ketika nanti saya sudah pelayanan, baru pasti saya berubah. Saya mengatakan mustahil kalau kita tidak belajar dari sekarang, mustahil nanti kita langsung berubah. Di sini, dengan tiga cara yang Raja Daud lakukan. Dia mengatakan di Mazmur yang ke pasal Mazmur 119 ayat yang ke 105 mengatakan bahwa firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk kita mampu hidup setia di hadapan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun kita. Firman Tuhan itu yang akan terus menipu kita. Sehingga Raja Daud mengatakan di Mazmur pasal yang 119 ayat yang ke-105 mengatakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk kita tetap hidup dalam Tuhan, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Kita harus benar-benar belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bukan belajar dari diri kita sendiri, bukan belajar dari orang-orang lain. Tetapi mari kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kita benar-benar mengandalkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan yang kuasa yang akan mampu menolong kita.
Nah, dari ketiga poin yang kita sudah belajar bersama-sama, yang pertama itu menaruh harap hanya kepada Tuhan, dan yang kedua mengingat dan merenungkan segala kebaikan Tuhan, dan yang ketiga tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Penerapannya bagi kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah melakukan 3 poin ini? Atau apakah kita belum melakukan? Mari kita jawab dalam pribadi kita sendiri. Kita belajar. Kita belajar untuk menaruh benar-benar menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengingat, merenungkan kebaikan Tuhan. Jangan pernah fokus kepada apa yang sedang kita alami pada saat ini. Dan tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Seperti Raja Daud. Dia tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia tetap bertahan. Dia tidak tergoyahkan oleh apapun, dia tetap bertahan dalam pergumulan apapun. Raja Daud tetap bertahan. Karena kenapa? Raja Daud benar-benar menyadari itu, bahwa Tuhan akan menolongnya, bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Sehingga Raja Daud tidak tergoyahkan oleh apapun, dia tetap berdiri teguh sampai mujizat Tuhan, sampai pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang percaya. Ketika kita melakukan 3 poin ini, ketika kita belajar untuk menantikan janji Tuhan, untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya maka bahwa janji Tuhan akan terjadi. Seperti yang Raja Daud alami. Tidak ada yang mustahil. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita sudah menerima kemenangan itu. Kita sudah menerima keselamatan itu. Maka jangan pernah sia-siakan itu. Kalau kita sia-siakan, itu akan terjadi kata penyesalan di akhir nanti. Kata penyesalan tidak ada di awal-awal. Kata penyesalan selalu ada di akhirnya. Kenapa? Ketika kita mengalami persoalan, kita ambil keputusan. Udahlah, saya sampai di sini aja, saya menyerah. Kita mengatakan demikian. Nah, ketika kita melihat teman-teman kita, atau ketika kita nanti kita menyadari bahwa Tuhan sudah selamatkan kita, lalu kita meninggalkan panggilan itu, kita akan menyesal. Sudah sedikit kesaksian. Ini sudah ada dua teman saya yang mengalami hal demikian. Ketika dia diperhadapkan dengan hal-hal yang membuatnya harus mundur dari panggilan Tuhan, ketika dia sedang mengalami persoalan itu, dia mengatakan bahwa sudahlah, saya tidak mau di sini lagi, saya menyerah, saya pulang. Benaran, dia pulang. Ketika dia pulang, setelah itu hidupnya kacau balau. Dia mengatakan apa? Saya menyesal, saya tinggalkan panggilan Tuhan. Saya pengen kembali. Pengen kembali, tidak ada tindakan. Itu penyesalan yang akan ada. Maka sebelum belajar untuk tidak cepat mengambil keputusan, untuk tidak mengambil jalan pintas, tapi tetap bertahan, tetap kuat, tetap menantikan janji Tuhan, semuanya akan terjadi. Tuhan pasti tolong kita sampai pada finishnya. Untuk kita semua yang sedang kuliah dan bahkan yang sudah pelayanan, tetaplah setia dalam panggilan Tuhan, tetaplah untuk menantikan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, apa yang kita sedang gumuli, apa yang sedang kita inginkan pada saat ini, tetaplah tekun dalam doa dan tetaplah untuk mengharapkan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Saya percaya semuanya akan dikabulkan oleh Tuhan, semuanya akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan yang menolong kita sampai pada garis finish nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, Engkau telah mengingatkan kami agar kami
sungguh-sungguh menaruh harapan kami kepada Tuhan, agar kami terus bisa menghitung perbuatan Tuhan, segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, untuk kami mampu melakukan semua ini, kami mohon pertolongan daripada-Mu. Kiranya penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami, mampukan kami Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami, hingga semuanya terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau nyatakan janji-Mu kepada Raja Daud, kami percaya kami anak-anak Tuhan akan terjadi, akan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekalipun saat ini ada banyak pergumulan, ada banyak kehalangan yang kami alami Tuhan, tetapi dengan iman kami percaya di hadapan-Mu bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Di saat kami lemah, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Di saat kami mengalami pergumulan, Engkau Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman pada malam hari ini. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini yang terus mendorong kami untuk tetap berharap kepada Tuhan, yang mendorong kami untuk terus menghitung kebaikan Tuhan, yang mendorong kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara Tuhan, tetapi biarkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang terus berkata-kata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Minta untuk dukungan doanya, silakan. Tapi untuk saat ini kita angkat satu pujian dulu ya, serahkan kepada saudari Asmita. Terima kasih untuk membawa firman Tuhan pada malam hari ini. Adalah semakin hari semakin luar biasa dipakai oleh Tuhannya dalam pelayanan. Biar tidak hanya sampai malam ini Kak Serli memberitakan firman, tapi dimanapun Kak Serli berada, boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat yang dipakai Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Nya, terkhususnya buat orang-orang di luar sana ya yang belum kenal Tuhan. Kalau kita sih yang sudah sama-sama, apalagi sekolah kita kan sudah di dalamnya gitu kan, jadi menurut kita sih tinggal dikuatkan lagi gitu. Tapi buat orang-orang yang belum mengenal, biar semakin firman itu boleh sampai, dan juga bukan cuma untuk Kak Serli, tapi untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Firman Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan bahwa dekat padamu Tuhan, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, ikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
Murli. Kita di hadapan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dari awal ibadah kami hingga di penghujungnya ini Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk menaikkan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berdoa untuk Karitania Tuhan, di mana saat ini Karitania sedang bergumul dalam penyusunan proposal. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan hikmat ke Karitania, biarlah Karitania Tuhan dapat menyelesaikan proposalnya dan bahkan dapat menyelesaikan penyusunan skripsinya Tuhan. Dan lewat kehidupan Karitania, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan berkati dalam setiap pergumulannya, dalam setiap kebutuhannya Tuhan, dana-dana yang dibutuhkan, kami mohon berkat-Mu Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan Karitania. Kami percaya Tuhan yang akan terus menolong Karitania sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Karitania serta keluarganya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Segala apapun yang digumulkan Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan nyatakan kuasa di dalam kehidupan Karitania. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan juga yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan judul skripsi Tuhan yang tepat, yang dia dapat menguasai Tuhan. Dan supaya sehingga dalam penyusunannya Tuhan dia dapat menyelesaikannya dan tidak kesusahan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tolong, bahwa Tuhan yang akan turut campur tangan dalam setiap pergumulan hidupnya. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhannya, segala pergumulannya kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan yang turut campur tangan dan semuanya akan dapat diselesaikan dan semuanya Tuhan akan berlalu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan pertolongan-Mu Tuhan yang terus nyata di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan berikan kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Dan Tuhan pada saat ini, di mana virus corona Tuhan merajalela di mana-mana. Kami mohon Tuhan yang mampu sembuhkan bangsa kami. Tuhan yang pulihkan bangsa kami dari setiap virus corona. Dan kami berdoa Tuhan untuk mereka yang terjangkit virus corona. Tuhan kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka sukacita Tuhan. Agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Agar mereka tetap berharap kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap para pemerintah kami Tuhan. Mulai dari yang tertinggi sampai pada yang terendah Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka hati seorang pemimpin yang sungguh-sungguh menjalankan tugas mereka Tuhan. Hingga lewat kepemimpinan mereka, lewat usaha mereka Tuhan. Nah, menjadi kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Dan menjadi berkat bagi setiap warga Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, kami percaya bahwa semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Semuanya Tuhan yang mampu pulihkan, semuanya Tuhan yang mampu kendalikan segala sesuatu yang terjadi di tengah bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap niat-niat jahat orang di luar sana Tuhan, yang ingin menghancurkan bangsa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa kedamaian. Bangsa pilihan Tuhan kan akan aman, tentram oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para gereja-gereja Tuhan, semua para gembala Tuhan dan bahkan setiap misionaris dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah menetapkan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah memilih mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dengan iman kami percaya di hadapan-Mu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Tuhan di saat mereka lemah, Tuhan yang memberikan kekuatan. Di saat mereka dalam keadaan pergumulan, Engkau Tuhan sumber jawaban hidup buat mereka. Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Sampai mereka melihat akan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan menyaksikan akan segala keajaiban-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman kami, bahwa setiap hamba-hamba Tuhan mereka aman dalam lindungan Tuhan. Mereka akan terus menjalani tugas dan panggilan mereka sebagai hamba Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biar lewat pelayanan mereka Tuhan,
pelayanan hamba-hambamu Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh misionaris Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Jikalau ada yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, dalam keadaan pergumulan Tuhan Engkau sumber jawaban hidup bagi mereka, dan yang dalam keadaan membutuhkan segala sesuatu Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah Jahwa Jireh bagi semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Om dari Leo Tuhan, Franciscus Tuhan Yesus, kami berdoa di mana Tuhan dia terjatuh dari tempat tidur dan bahkan saat ini mengalami stroke Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang menghibur, biarlah Franciscus Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan, dan dia percaya bahwa pemulihan kesembuhan daripada Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan berkati dalam setiap kebutuhannya, setiap apapun pergumulannya saat ini, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan Om Franciscus Tuhan, dan bahkan Tuhan setiap keluarganya Tuhan memberikan mereka kekuatan agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada buat mereka, agar mereka meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mujizat Tuhan akan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi buat Om Franciscus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Lista Tuhan, di mana saat ini Tuhan, anakmu merasa bahwa dia ditolak oleh pada malam hari ini. Kami semua mahasiswa teologi Sumba Tuhan, dan bahkan saudara-saudara kami dari daerah-daerah lain. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah mempertemukan kami lewat Zoom ini Tuhan, untuk kami bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, berkati kami dalam kesehatan, kekuatan, berkati dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit pada saat ini, kami mohon kesembuhan daripada-Mu Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Yang sedang bergumul Tuhan, Engkau sumber jawaban hidup bagi mereka. Tuhan yang selalu ada buat mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Nyatakanlah mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami akan bersyukur dan kami akan melihat semua keajaiban-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati bagi semua keluarga kami Tuhan. Orang tua kami, sanak saudara kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika ada yang sakit di antara mereka Tuhan yang sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan pergumulan, yang dalam keadaan kekurangan Tuhan, Engkau Allah sumber pertolongan bagi mereka, sumber jawaban hidup bagi mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan buat mereka, berkati setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan Tuhan, biar lewat setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil dan mereka dapat memberkati kami di rantauan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk sanak saudara kami yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan pelihara hidup mereka, Tuhan apapun halangan, rintangan bagi mereka, kami berdoa biarlah ke depannya Tuhan, mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk bersekutu di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang malam ini sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan pada keesokan harinya. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan, ampuni akan setiap pelanggaran dan dosa. Kudus sucikan kami, layakkan kami Tuhan, agar kami layak untuk melayani-Mu di esok hari Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, biarlah berkat pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati untuk ibadah kami nanti, berkati kami semua Tuhan, biarlah ke depannya kami tidak sampai di sini untuk bersekutu, tetapi biarlah lewat Zoom ini Tuhan, kami tetap membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain Tuhan. Ajarkan kami untuk kami terus melakukan, melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sampai kami selesai dan sampai kami pelayanan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang turut campur tangan
setiap seruan doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.